Saudara-saudari, kalau para saudara menghadiri misa hari Minggu atau hari raya, biasa para saudara memberi kolekte. Sebelum pandemi kan ada kantong yang diedarkan, ya. Sekarang ke pandemi kan ada kotak di depan. Atau dalam akhir bulan, para saudara memberi persembahan, ya, kepada Tuhan dalam kartu. Di situ ada apa-apa gitu, ya, rincian. Ya, memberi kolekte atau persembahan dengan jumlah tertentu, nominal tertentu. Kira-kira nominal tertentu itu berbicara apa? Kalau di narasi, ya, di balik, ya, jumlah uang atau nominal tertentu yang para saudara persembahkan kepada Tuhan, ya, dalam kolekte atau dalam kartu persembahan, ya. Kira-kira bicara apa, ya, kira-kira, ya? Tidak dinarasikan, gitu. Di balik itu, ya, mungkin yang tahu kan memberi kolekte kan, ya, para saudara dengan Tuhan, atau mungkin juga anggota keluarga tahu, ya, oh nanti saya memberi sekian. Kira-kira berbicara apa? Ya, mungkin di balik itu mungkin, ya, ada ketulusan, ya, totalitas dalam memberi. Atau sebaliknya juga ada ketidakikhlasan, gerundel, gerutu. Lebih dari itu apa kira-kira, ya? Dampratan mungkin, caci maki atau pisuan mungkin, ya. Gajah, gitu, ya. Masuk pisuannya gajah, ya. Umumnya apa kira-kira, ya? Para saudara itu misuh apa kira-kira umumnya? Segawon, masuk kromo inggil misuh, asu, gitu, mungkin gitu. Kolekte, persembahan. Mungkin seperti itu. Saudara-saudari kasih, mari kita melihat sabda Tuhan, ya, bacaan hari ini. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita para muridnya soal persembahan, ya, soal nominal. Di balik nominal, di balik jumlah persembahan yang kita berikan pada Tuhan, apa yang disabdakan Tuhan Yesus? Di balik jumlah persembahan tersembunyi komitmen kepada Allah. Ini di balik nilai nominal, ya, jumlah tertentu itu tersembunyi komitmen kepada Allah. Orang banyak tadi memberi jumlah persembahan dalam jumlah yang banyak. Namun janda kecil, ya, ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Dan Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Janda miskin ini memberi dalam jumlah yang banyak, bukan dalam arti nominal, namun komitmen kepada Allah. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa, janda miskin ini mempunyai komitmen kepada Tuhan yang total, yang tinggi dalam persembahannya. Saudara-saudari yang kasih, janda miskin ini memberi dalam totalitas, nampak soal kemurahan hatinya dalam mempersembahkan apa yang menjadi miliknya kepada Allah. Maka apa yang dilakukan janda miskin ini melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus minggu yang lalu, soal perintah paling utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan seluruh kekuatan. Ini yang dilakukan oleh janda miskin, yaitu mengasihi Allah dengan totalitas, dengan keutuhan. Saudara-saudari kasih, kalau kita perhatikan kisah mengenai bacaan hari ini, ditempatkan oleh Markus sebelum kisah mengenai sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka janda miskin ini sebagai pralambang dari persembahan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini seperti renungan dalam bacaan kedua. Tuhan Yesus sebagai Imam Agung yang mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa bagi umat manusia. Korban Tuhan Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya, untuk menyelamatkan kita manusia. Maka apa yang dilakukan janda miskin ini sebagai pralambang dari persembahan Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai tebusan bagi banyak orang, menyelamatkan kita manusia ini. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini kita dididik oleh Tuhan Yesus bagaimana mengasihi Allah. Kita mendapat contoh dari janda miskin. Bagaimana sikap kita dalam mengasihi Allah? Kasih yang utuh, kasih yang total, kasih yang ikhlas, sebagaimana diteladankan oleh janda miskin ini. Selain kita dididik bagaimana mengasihi Tuhan, tentu kita juga dididik bagaimana
kita dalam hidup ini ya, hendaknya ya, saling berbagi ya, dengan keikhlasan ya, sikap ikhlas, bukan grundel, sikap tulus dalam memberi kepada Tuhan atau kepada sesama kita yang membutuhkan, memberi dengan sikap hati yang baik, yang suci, yang tulus, tentu akan diberkati oleh Allah sebagaimana diteladankan oleh bacaan pertama, sikap janda Sarpat yang dengan kepercayaan mau membuatkan roti bagi Elia yang sebenarnya persediaannya ya akan habis, namun dengan mau berbagi dengan keikhlasan, dengan mengimani sabda Tuhan, maka janda di Sarpat bersama anaknya dapat pemeliharaan dari Allah ya, dapat berkat, mendapat kehidupan ya, tidak mendapatkan kematian, namun janda bersama anak ini senantiasa dipelihara oleh Allah sehingga mereka tetap hidup meskipun terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Untuk itu Bapak kasih, melalui sabda Tuhan kita senantiasa diteguhkan bagaimana dalam hidup ini kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita dalam diri putranya, kasih-Nya yang total, kasih-Nya yang membahagiakan, menyelamatkan bagi kita. Dan hendaknya kita juga berani meneladan sikap dari Tuhan kita yang senantiasa berbagi, hidup berbagi. Dengan menghayati hidup demikian, tentu kita akan diberkati oleh Tuhan kita.